Hao, selamat pagi semuanya. Semoga kabar kalian sehat selalu ya, walaupun cuma di rumah aja. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang tentang tarian ya. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal tari piring dan pola lantainya, yaitu pada halaman 182 bagi yang punya bukunya ya. Kita belajar sama-sama. Baik, saya akan jelaskan langsung apa itu tentang tari piring. Tari piring adalah tari yang berasal dari Sumatera Barat, daerah Minangkabau, yang mana ini menjadi ciri khas kesenian daerah Solok. Nah, pada zaman dulu sejarah tari piring ini itu diperuntukkan atau dipetunjukkan untuk persembahan kepada dewa karena ucapan rasa syukur karena melimpahnya hasil panen yang sudah diberikan kepada masyarakat tersebut. Namun setelah masuknya agama Islam ke daerah tersebut, jenis tarian ini berubahlah menjadi jenis tarian hiburan untuk sekarang ya, yang mana tarian ini tidak hanya untuk persembahan setiap hasil panen saja, tetapi bisa digunakan untuk hiburan, yaitu bisa ditarikan di acara pernikahan, terus acara kesenian-kesenian seperti lomba-lomba antar sekolah, nah atau juga untuk acara penyambutan tamu-tamu penting, itu bisa digunakan. Itu bisa digunakan untuk jenis tari hiburan. Jadi perubahannya pada zaman sekarang setelah masuk ke Islam itu sudah berubah ya. Terus untuk jenis tarian tari piring ini itu termasuk jenis tari kelompok, yang mana itu penarinya itu lebih dari 2 orang, yang terdiri ganjil ya, bisa terdiri dari 5, 7 atau 9 penari ya. Terus berikutnya lagi, nah untuk bentuk tarian tersebut pada tarian piring ini itu saat menari piringnya itu dipegang di 2 tangan kanan dan kiri. Nah, pada pertengahan gerak tarinya tersebut, piring itu dilemparkan ke atas. Habis itu jatuh kan. Nah, setelah jatuh itu pecah. Nah, pecahannya itu diinjaklah oleh para penari ini, yang mana uniknya pada tarian ini walaupun sudah diinjak beling-beling pecahan kaca piring tadi, itu sama sekali alas kakinya nggak terluka sama sekali ya. Nah, di situ keunikan dari tari piring ini yang mungkin dianggap orang masih bersifat magis ya, yang mana masih percayai roh-roh halus gitu ya. Walaupun sekarang perubahannya sudah menjadi bentuk jenis hiburan ya. Terus untuk pola lantai pada tarian piring ini itu bisa menggunakan pola lantai dengan lingkaran besar atau lingkaran kecil seperti gambar berikut ini ya, seperti itu. Terus bisa juga menggunakan pola vertikal dan juga horizontal, itu bisa dicampur-campur ya. Bentuknya jadi jenisnya itu bisa campuran, bisa garis lurus dan juga bisa garis lengkung ya. Nah, untuk busana tari piring sendiri itu ada 2 jenis busananya ya. Yang pertama itu busana pada pakaian laki-laki ya. Busana itu adalah kostum yang digunakan. Untuk busana atau kostum untuk laki-laki itu terdiri atas baju gunting Tiongkok atau busana rang mudo yang memiliki lengan lebar dengan hiasan misia atau rande emas. Terus dengan sarang galembong, merupakan celana dengan ukuran besar yang di bagian tengahnya atau disebut pisak itu memiliki warna dengan warna baju atau si samping, dan juga cewek pinggang berupa kain songket yang dililitkan pada pinggang dengan panjang selutut seperti ikat pinggang itu ya, dan ikat pinggang yang bahannya sama seperti bahan si samping dengan bagian ujungnya diberi hiasan-hiasan rumbai, dan juga destar atau deta yang berupa itu penutup kepala atasnya dari seperti ini gambarnya ya, dari kain songket dengan bentuk segitiga. Nah, seperti ini contoh busana yang digunakan laki-laki. Sedangkan busana yang digunakan perempuan itu busananya terdiri atas baju kurung dari kain satin jenisnya bludru, terus kain songket, terus selendang songket untuk hiasan yang dipakai pada bagian kiri badan ya. Berikutnya yaitu
Tikuluwak tanduk balapak merupakan penutup kepala khusus wanita dari Minangkabau yang dari kain songket yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau, seperti kepala di atasnya tanduk kerbau kayak gambar di samping ini. Dan perhiasan tentunya seperti kalung rambai, kalung gadang, juga anting. Nah, itu tadi penjelasan tentang tari piring. Nah, berikutnya yaitu tari cakalele pada halaman 213 ya. Nah, tari cakalele ini atau juga disebut dengan jenis tari perang yang berasal dari daerah Maluku, yang mana dalam kata cakalele dalam bahasa Ternate itu terdiri dari atas kata caka dan lele, yang mana arti kata caka itu itu artinya roh, dan lele yang artinya mengamuk. Jadi kata cakalele berarti roh yang mengamuk. Nah, pada saat melakukan gerakan tarian ini itu ada terkadang salah satu penarinya itu kerasukan roh, yang mana konon dalam perang dulu ya, para penari yang sudah kerasukan roh tersebut itu akan berteriak-teriak mengeluarkan kata aule aule, yang mana berarti itu artinya banjir darah ya. Jenis tarian ini tuh jenis tarian perang, yang mana tarian ini bisa dilakukan berpasangan ya, bisa berjumlah 30 orang karena jenisnya karena jumlahnya lebih banyak, itu bisa termasuk tari kelompok tapi secara berpasangan, yaitu terdiri dari 15 laki-laki dan juga 15 perempuan ya, atau misalnya lebih diperkecil lagi, misalnya 10 orang jadi 5 laki-laki dan 5 perempuan ya. Nah, dalam setiap gerakan tarian cakalele ini itu merupakan perwujudan kepribadian daerah Maluku atau laki-laki daerah Maluku, yang mana itu menggambarkan keberanian yang tak gentar dalam mempertahankan harga dirinya atau harkat martabatnya di masyarakat tersebut. Terus tarian cakalele ini merupakan simbol kepahlawanan dan keberanian ya, makanya disebut jenis tari perang. Terdulu peralatan yang digunakan dalam tari cakalele ini yang pertama itu parang atau disebut Semarang atau Semarang, bukan nama daerah ya, tapi nama jenis parang atau disebut Semarang dalam bahasa Maluku tersebut, dan juga perisai atau juga disebut dengan salawaku ya, itu bentuk properti yang digunakan pada tari cakalele tersebut. Nah, untuk busana tari cakalele itu seperti ini ya. Para penari laki-laki itu mengenakan pakaian adat warna merah seperti ini ya. Warna merah melambangkan keberanian, yang mana sifat-sifat laki-laki Maluku yang pantang menyerah tadi. Terus kostumnya itu terdiri dari penutup kepala atau tualipa seperti ini, selempang atau salebutu, dan juga ikat pinggang atau nama biliku. Lumayan lah kata-katanya, goro nama biliku. Nah, itu untuk kostum laki-laki. Sedangkan kostum perempuan itu menggunakan kostum berupa pakaian adat sederhana yang dilengkapi sapu tangan atau lenso sebutannya ya. Nah, untuk iringan tari tersebut kalau zaman dulu itu masih menggunakan alat seperti tipa, drambia, suling, tambur, dan juga pelut ya. Tapi seiringnya perkembangan zaman, alat-alat itu sudah tidak digunakan untuk mengiringi tari cakalele lagi, tapi yang masih bertahan untuk pengiring tarian ini yaitu tipa ya. Tipa masih dipakai untuk mengiringi tarian cakalele, yang mana
masih menggunakan tepukan, itu jenis alat ritmis ya, itu ditepuk ya menggunakan tangan. Terus dan juga dengan diiringi teriakan lantang para penarinya. Nah, seperti itu penjelasan tentang tari Cakalele tadi ya. Nah, berikutnya yaitu tari topeng Betawi, itu yang berasal dari Jakarta ya, pada halaman 221. Seperti ini gambarnya. Judulnya sudah tari topeng, yang mana properti yang diutamakan adalah topeng ya. Dia menggunakan ciri khasnya yaitu topeng itu sendiri, yang mana pada tarian ini itu perpaduan antara seni musik, seni tari dan juga nyanyian. Ya, kalau pada umumnya tarian itu cuma diiringi alat musik. Kalau topeng Betawi ini itu tidak hanya musiknya tapi juga dengan nyanyian khas Betawinya. Nah, yang mana dalam tari topeng Betawi ini itu lebih bersifat teatrikal dan komunikatif. Maksudnya teatrikal itu adalah mengungkapkan apa sesuai temanya ya. Misalnya tema yang digunakan dalam tarian itu misalnya tentang kehidupan masyarakat, cerita legenda, kritikan sosial dan cerita lainnya. Itu maksudnya dengan tarian ini dia mengungkapkan pesan untuk disampaikan kepada penonton. Ya, jadi jenisnya ini termasuk jenis tarian maknawi yang mengungkapkan perasaan yang dituangkan lewat gerak itu sendiri. Ya, misalnya tentang keadaan atau kritikan sosial diungkapkan dengan tari dengan keadaan sedih atau kecewa, misalnya seperti itu. Itu jenis dari pengertian dari tarian topeng ini. Nah, awalnya tari topeng ini itu dibawakan seniman dari panggung ke panggung, tapi bisa juga diundang misalnya seperti kawinan, hajatan atau sunatan. Nah, kalau dulu kepercayaan dalam tarian itu dipercayakan bisa menjauhkan dari bahaya atau bala bahaya gitu ya. Kalau zaman dulu itu diyakini bisa menarikan tarian ini itu menjauhkan dari bahaya atau bala ya. Tapi seiringnya zaman, tarian ini berubahlah jadi jenis tarian hiburan ya. Bisa dipertontonkan untuk semua orang, yang tujuannya tadi bisa menghibur, bisa mengkritik gitu ya, dengan mengungkapkan apa yang terjadi sesuai tema atau yang dibuat oleh koreografer itu sendiri. Nah, iringan yang digunakan dalam tari topeng Betawi ini ya, iringannya itu bisa alat musiknya ya, itu bisa berupa rebab, terus gendang besar, kempul, kromong 3 maksudnya, terus kecrek, berikutnya kulantar dan juga gong buyung. Nah, seperti ini alat-alatnya. Terus kostum yang digunakan pada tarian ini yaitu menggunakan kain panjang dan pakaian kebaya yang dilengkapi dengan selendang. Terus pada bagian kepalanya itu menggunakan mahkota warna-warni yang disebut dengan kembang topeng. Dan terakhir itu menggunakan topeng pada bagian depan wajahnya ya. Nah, itu tidak ada pengikat di bagian kepalanya ya. Jadi pemasangan topeng tersebut itu digigit ya pada bagian dalam topeng tersebut supaya topeng itu lengket di dalam wajah gitu. Pada wajah gitu ya. Nah, untuk tugasnya hari ini yaitu yang pertama, tari piring berasal dari daerah mana? Yang kedua, sebutkan pola lantai yang digunakan pada tari piring ya. Yang ketiga, tari Cakalele berasal dari daerah apa? Terus yang keempat, sebutkan dengan singkat pengertian dari tari Cakalele ya. Sejarahnya juga gak apa-apa kok. Terus yang terakhir yaitu tari topeng Betawi itu berasal dari mana dan sebutkan properti yang digunakan. Nah,
setelah itu tulis soalnya, terus kumpul ke WA Lose seperti biasa ya. Salah hilap, Lose mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Thank you. Cacat.